Irjen Teddy Minahasa buka suara mengenai hubungannya dengan Mami Linda, pernah tekor 20 miliar rupiah. Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa dan Anita alias Mami Linda saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba. Mami Linda disebut sebagai pihak yang diduga membeli narkoba sabu-sabu dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara. Irjen Teddy Minahasa kemudian buka suara mengenai hubungannya dengan Linda. Ia mengaku pernah mengenalkan seorang perempuan bernama Anita alias Linda kepada ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi. Dalam keterangannya, Teddy mengaku bahwa perkenalan Linda dan ex-Kapolres Bukit Tinggi bukan bertujuan untuk jual beli narkoba. Adapun keterangan Teddy telah diizinkan dikutip Kompas.com oleh pengacaranya, Henry Yonodiningrat pada Selasa 18 Oktober hari ini. Teddy menjelaskan harapan dari perkenalan ini adalah agar Linda ditangkap dan dipenjara. Dengan demikian, kekecewaannya karena pernah ditipu oleh Linda dapat terbalaskan. Teddy mengaku pernah dibohongi Anita alias Linda hingga miliaran rupiah terkait operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan sepanjang Selat Malaka. Pada tanggal 23 Juni 2022, Teddy ditipu soal adanya informasi penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut dari seorang bernama Anita alias Linda yang membuatnya rugi karena harus mengeluarkan biaya operasi penangkapan tersebut. Linda, kata Teddy, juga menghubunginya untuk minta melanjutkan kerjasama yaitu menjual pusaka kepada Sultan Brunei Darussalam, serta minta biaya operasional untuk berangkat ke Brunei Darussalam. Namun, hal itu ditolaknya. Selain itu, Teddy juga memperkenalkan ex-Kapolres Bukit Tinggi ke Linda dengan tujuan agar bawahannya saat itu, yakni AKBP Dodi, bisa mendapat hadiah atau reward. Lebih lanjut, Teddy menyebut ada implementasi dan prosedur yang salah tidak tepat dalam proses rencana penangkapan itu. Hal itu pun, lanjut Teddy, membuat dirinya disebut terlibat memperkenalkan Linda dengan AKBP Dodi. Selanjutnya, ia juga mengatakan tidak pernah memerintahkan bawahannya yakni AKBP Dodi untuk menyisihkan barang bukti narkoba. Teddy juga mengatakan tidak pernah melihat, tidak tahu jumlah, dan tidak tahu tempat penyimpanan barang bukti narkoba yang disisihkan itu. Dalam kesempatan yang sama, ia membantah tuduhannya menyebut dirinya mengonsumsi serta mengedar narkoba. Namun, Teddy menghormati proses hukum yang ada dan menyatakan setia kepada negara dan institusi Polri. Diberitakan sebelumnya, keterlibatan Irjen Teddy dalam kasus narkoba berawal dari laporan masyarakat terkait jaringan peredaran gelap narkoba. Berangkat dari situ, Polda Metro Jaya pun mengamankan 3 orang dari unsur masyarakat sipil, serta menemukan keterlibatan sejumlah polisi termasuk Teddy. Atas dugaan tersebut, Divisi Propam Polri menjemput dan melakukan pemeriksaan etik dan pidana terhadap Teddy. Teddy telah ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 15 Oktober lalu, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 13 Oktober kemarin. Ia dijerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 Jungto pasal 132 ayat 1 Jungto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 20 tahun penjara. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.